Silakan Bu Astina dimulai. Ya, baik. Pak Kaban kayaknya masih lagi ke belakang. Oh, Baik, masih ada. kita eh, sebentar nanti ada Pak Kaban baru kita mulai. Ya, eh, Pak Kaban kita lanjutkan seminar kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam. yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Mahmud M. Tanju SHMH, yang kami hormati Bapak Mentor, Bapak Robi Julianto Tombolo Tutu SST, dan yang kami banggakan peserta kami yang keempat hari ini yang akan presentasi yaitu Citra SM. Bapak Mentor, Bapak Penguji, kita langsung saja mempersilahkan Citra untuk presentasi. Waktunya 10 menit, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya izin Ya, share screen dulu Ibu. ya, silakan. Sudah kelihatan Ibu, Pak? Belum sedikit ya. Sudah terlihat Citra, silakan. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Mahmud M. Tanju SHMH selaku penguji. Kemudian yang terhormat Ibu Dr. Aspina SPD MPD selaku coach. Yang terhormat Pak Robi Julianto Tombolo Tutu SST selaku mentor. Kemudian yang terhormat Bapak Hendro selaku PIC. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Citra. Tunggu dulu Ibu, ada open ya. Perkenalkan, nama saya Citra, Jabatan Pemerintahan di Unit Kerja Seksi Pemerintahan Kecamatan Sidoan, di mana Kecamatan Sidoan ini terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Tinombo pada tanggal 27 Mei tahun 2013 dengan moto Persatuan adalah kunci utama keberhasilan pembangunan. Adapun identifikasi isu yang saya ambil, yang pertama itu isu kurang optimalnya penanganan sengketa tanah ERPAK di Desa Bondoyong. Kemudian isu yang kedua, kurangnya peranan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dalam pengelolaan anggaran desa. Kemudian isu yang ketiga, masih adanya kepala desa yang mengganti perangkat desa tanpa persetujuan dari pihak kecamatan. Di mana ketiga isu itu saya masukkan di tabel APKL, yang kemudian di tabel APKL ini mendapatkan dua isu yang dengan jumlah yang sama, kemudian dimasukkan ke tabel USG untuk mencari isu prioritas, di mana didapatkan isu prioritas utama yaitu masih adanya kepala desa yang mengganti perangkat desa tanpa persetujuan pihak kecamatan. Ini dia fishbone diagramnya. Ada beberapa sebab yang menyebabkan masih adanya kepala desa yang mengganti perangkat desa tanpa persetujuan dari pihak kecamatan. Yang pertama dari faktor manusianya, yaitu kurang pemahaman tentang aturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kemudian faktor mesinnya, belum adanya media informasi berbasis digital. Kemudian dari metodenya, penggantian perangkat desa tidak sesuai aturan. Kemudian dari materialnya, surat rekomendasi tanpa persetujuan kecamatan. Kemudian dari aspek ini belum adanya pengawasan langsung dan sistem penyelesaian yang dilakukan pihak kecamatan. Kemudian dari aspek lingkungan, adanya intervensi dari pihak luar. Adapun rencana kegiatan yang saya ingin lakukan, ada 4 kegiatan, yaitu yang pertama, pembuatan media informasi, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kemudian kegiatan kedua, sosialisasi pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kemudian kegiatan ketiga, pendampingan dengan pihak desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kegiatan keempat, evaluasi dan pelaporan demi upaya peningkatan kualitas tata kelola pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Adapun kegiatan yang pertama memiliki 3 tahapan. Yang pertama tahapan konsultasi dengan mentor, di mana keterkaitannya dengan nilai berakhlak ada di akuntabel, kompeten, dan harmonis. Kemudian tahapan kegiatan kedua, mencari referensi terkait dengan pembuatan media informasi yang dibutuhkan, di mana keterkaitannya dengan nilai berakhlak ada di berorientasi pelayanan, kompeten, loyal, dan adaptif. Tahapan kegiatan yang ketiga membuat media sosial sebagai media informasi, di mana keterkaitannya dengan nilai berakhlak ada di berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan adaptif. Kemudian, kegiatan yang kedua adalah sosialisasi pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Ada 3 tahapan dari kegiatan ini, yaitu yang pertama, menyusun materi pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, di mana keterkaitan dengan nilai berakhlak ada di berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, melaksanakan sosialisasi tentang aturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, di mana keterkaitan dengan nilai berakhlak ada di berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga menyediakan ruang konsultasi, di mana keterkaitannya dengan nilai berakhlak ada di akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Adapun kegiatan yang ketiga yaitu pendampingan dengan pihak desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Tahapan kegiatan ini ada 3. Yang pertama itu melakukan kunjungan desa, di mana keterkaitan dengan nilai berakhlak ada di berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, melakukan diskusi internal dengan pihak desa atau kepala desa, di mana keterkaitannya dengan nilai berakhlak ada di kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahap kegiatan ketiga, memberikan pendampingan langsung di kantor desa, di mana keterkaitan dengan nilai berakhlak ada di berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif. Adapun kegiatan yang keempat adalah evaluasi dan pelaporan, di mana tahapan kegiatan ini ada 3 juga. Yang pertama itu menyiapkan bahan evaluasi, dengan keterkaitan nilai berakhlaknya ada di akuntabel dan kompeten. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua menganalisis data bahan evaluasi, dengan keterkaitan nilai berakhlaknya ada di akuntabel dan kompeten. Kemudian tahapan kegiatan ketiga membuat laporan dengan nilai keterkaitan nilai berakhlaknya ada di akuntabel, kompeten, dan harmonis. Ini matriks nilai berakhlak, ada 4 kegiatan dengan matriks nilai berakhlaknya. Yang kegiatan pertama ini pembuatan media informasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Di nilai berorientasi pelayanan itu ada 2, kemudian akuntabel ada 1, kemudian kompeten ada 3, harmonis ada 2, di loyal ada 1, dan adaptif ada 2, di kolaboratif tidak tersedia. Kemudian kegiatan sosialisasi pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di berorientasi pelayanan ada 2 poin. Kemudian di akuntabel ada 3, di kompeten ada 3, di harmonis ada 2, di loyal ada 2, di adaptif ada 2, dan di kolaboratif ada 2. Kemudian kegiatan yang ketiga, pendampingan dengan pihak desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Di berorientasi pelayanan ada 2, akuntabel ada 2, kompeten ada 3, harmonis 3, loyal 1, adaptif 3, dan kolaboratif 1. Kegiatan terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan. Di berorientasi pelayanannya tidak ada nilai, kemudian akuntabelnya 3, kompetennya 3, harmonisnya 1, loyalnya tidak ada nilai, kemudian adaptif tidak ada, kolaboratif juga tidak ada. Di mana total keseluruhan di kegiatan saya ini nilai berakhlak berorientasi pelayanan itu ada 6 poin.
Eh, Kemudian akuntabel ada 9 totalnya dari semua kegiatan. Kemudian kompeten ada 12, harmonis ada 8, loyal ada 4, adaptif ada 7, kompeten ada 3. Ini jadwal kegiatan tentatif yang saya rencanakan, di mana ada 4 kegiatan. Kegiatan pertama itu pembuatan media informasi, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dimulai dari September minggu keempat. Kemudian kegiatan kedua, sosialisasi pedoman, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dimulai dari minggu pertama dan minggu kedua bulan Oktober. Kemudian kegiatan ketiga, pendampingan dengan pihak desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu dimulai dari bulan Oktober minggu kedua sampai minggu ketiga. Kemudian kegiatan terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan dimulai dari minggu keempat atau tanggal terakhir di bulan Oktober. Adapun sebagai kegiatan penutup, harapan penyelesaian isu, yang pertama itu meningkatkan disiplin pegawai terhadap aturan yang berlaku, kemudian yang kedua memberikan perubahan tata kelola yang baik dalam pengangkatan perangkat desa, kemudian membantu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Parigi Motong. Kemudian harapan aktualisasi, yang pertama mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, yang kedua mampu mewujudkan smart governance, kemudian terbentuknya ASN profesional. Sekian presentasi atau seminar dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Citra atas presentasinya. Sekarang kami berikan kesempatan kepada Bapak Mentor, Bapak Robi, untuk memberikan penguatan, dukungan juga ya terhadap Citra atas presentasi rancangannya. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Yang kami hormati penguji, perkenalkan nama saya Robi Julianto Tombolotutu, SSD. Saya diamanahkan menjadi kasih pemerintahan di Kecamatan Sidoan. Dan alhamdulillah pada hari ini saya dipercayakan untuk menjadi mentor dari saudari Citra SM. Dari beberapa poin ini ada rancangan aktualisasinya itu yang di beberapa poin yang diajukan oleh saudari Citra. Saya di sini sempat mengusulkan bagaimana kalau kita ambil saja yang berkaitan dengan perangkat desa, karena di Kecamatan Sidoan ini ada beberapa desa yang kepala desanya itu masih baru ada pemilihan tahun kemarin dan memang belum memahami bagaimana tata cara pengangkatan dan pemberhentian daripada perangkat desa itu sendiri. Ya, itu mungkin disebabkan karena dari latar belakang mereka yang berbeda-beda. Ada juga oleh karena itu ada beberapa yang terjadi di desa baru ini yang memberhentikan mengangkat perangkat desa itu sesuai dengan keinginannya tanpa koordinasi dengan kami pemerintah kecamatan. Oleh karena itu kami mengusulkan pada saudari Citra ini untuk bagaimana kalau kita meningkatkan kualitas dari tata kelola pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang ada di desa-desa khususnya di Kecamatan Sidoan. Dan saya rasa apa yang dijelaskan oleh saudari Citra ini sudah cukup jelas. Harapan kami mudah-mudahan apa program-program yang dilaksanakan oleh saudara Citra ini dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini mungkin kalau tidak salah sekitar 1 bulan, dan kiranya dapat nilai yang baiklah dari penguji. Nah, itu harapan kami selaku mentor dari saudari Citra SM. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Mentor atas penguatan dan dukungannya. Selanjutnya kami ke Bapak Penguji. Kami silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya langsung
Yang saya hormati Pak Robi selaku mentor, terima kasih sudah memberikan arahan kepada Ibu Citra. Bu Citra yang saya banggakan, melihat yang diangkat sebagai rancangan aktualisasi ini sudah connect semua dari awal sampai di kegiatan. Cuma nanti proses perubahan dari yang konvensional kepada yang sifatnya aplikasi-aplikasi itu, karena ini kan kepala-kepala desa ini Bu Citra kan ketahuan, desa A, desa B, desa C, si A, si B, si C itu, jadi bisa dibuatkan grup langsung dia, grup WA kepala desa. Jadi bisa berkonsultasi segala macam dengan menggunakan grup itu. Kemudian yang berikut di dalam kegiatan kegiatan 3 kalau misalnya ya kegiatan yang ketiga ini, jadi ada melakukan kunjungan desa, melakukan diskusi. Saya kira perlu juga mungkin ditempatkan satu kegiatan yang sifatnya rakor kepala desa tingkat kecamatan. Jadi rapat koordinasi dulu, nanti bengkale-bengkale yang tersisa atau apa segala macam itu nanti dilakukan penguatan-penguatan langsung dan seterusnya. Saya kira itu saja yang bisa saya beri masukan ke rancangan aktualisasi Ibu Citra ini, rapat koordinasi kepala desa tingkat kecamatan itu bisa dimasukkan. Saya kira itu Bu Dokter, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Penguji. Bu Citra, boleh nanti ya dimasukkan satu kegiatan rapat koordinasi kepala desa ya sebelum sebelum kegiatan penerapan penerapan tata kelola itu ya. Iya, Bu. Ya. Jadi Berarti izin tanya Bu, berarti tahapan kegiatan yang ditambahkan itu rapat koordinasi sebelum kita melakukan pendampingan Ya, ya, atau setelah sosialisasi, Pak? setelah sebelum sosialisasi Oh, jadi sebelum kita sosialisasi. kita rapat Oh dulu iya, siap, nanti Pak. Terima nanti kasih sarannya, Pak. ya iya di jadi poin 3. jadi silakan nanti tambahkan ya satu kegiatan Siap, rapat koordinasi ya. siap, Baik, siap. terima kasih banyak Bapak Penguji atas saran masukannya, Bapak Mentor, terima kasih juga atas pendampingannya dan akhirnya kita cukupkan seminar atas nama Citra dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Ya, baik. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Bapak Mentor, apa ini melanjutkan kembali kegiatannya di siang hari ini. Citra bisa langsung merapikan lagi rancangannya. Kami akan melanjutkan kembali ke seminar kami di pagi hari ini. Silakan Terima Pak kasih, Indro. Ibu. Mungkin Esa kayaknya sudah ada itunya, mentornya. Ya, sudah Terima ada kasih, tadi Bu. Izin live, Ibu. Ya, silakan. izin Bu Asmina, Esa Siapa kayaknya ini? ketua kelas jadi ya agak Hmm. belakang dia. Karena sudah Iya. ada yang teman-temannya dia dahulukan. Oh, itu. Ya sudah. Silakan. Boleh Iya, ntar saya untuk join ke roomnya. Andi ini ya. iya Andi nih Bu Asmina.